Orang meninggalkan sholat, dosa besar. Bahkan tadi saya bilang di awal pertemuan, kalau dia tinggalkan sholat itu jahdan, bangkang, kufur, keluar dari agama. Kata beliau di sini, penulis buku mengangkat firman Allah surah Maryam ayat 59 sampai ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna syai'a. Maka datanglah sesudah mereka orang-orang yang tidak sholat. Itu efeknya, bahayanya adalah akan datang generasi setelah mereka juga yang tidak sholat. Dan setiap orang yang meninggalkan sholat maka pasti akan mengikuti hawa nafsunya. Dan mereka kelak akan menemui kesesatan. Nggak ada lagi panduan. Kalau tidak sholat udah hilang semuanya nih. Kecuali orang yang taubat, beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Ini dalil yang pertama tentang masalah meninggalkan sholat. Kemudian dalam surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 5 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kemudian ada satu tempat di neraka namanya sakar. Sakar ini tempat untuk menyiksa orang yang tidak sholat. Allah sebutkan dalam surah Al-Muddathir ayat 42 sampai 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma salakakum fi sakar qalu lam nakum minal musallin. Apa para malaikat nanti akan tanya mereka, orang-orang yang masuk neraka sakar tuh, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi jelas ancamannya akan masuk ke dalam neraka. Nabi SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum tarkus salat, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat, wa man tarakah faqad kafar. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi dalam Kitabul Iman. Yang berbunyi perjanjian yang ada antara kita dengan mereka adalah solat. Maksudnya perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang kafir adalah solat. Maka barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Dianggap kafir kalau dia meninggalkan solat secara jahdan tadi, paksa. Enggak, saya nggak mau solat. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, man fatathu salatul asri habita amalu. Barang siapa yang luput melaksanakan solat asar sebagai bentuk pengingkaran ya, maka amal ibadahnya telah gugur, dihapus amal ibadahnya semua.